Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andim Fatah, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam. Saat ini saya mengajar di Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas Islam Lamongan. Pada saat ini saya selaku dosen yang mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022 gelombang kedua. Di sini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini saya memaparkan bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliahnya ekonomi syariah, pertemuan ketiga. Materi yang akan saya bahas untuk pertemuan ketiga ini yaitu mengenai sejarah ekonomi syariah. Dalam artian siapa yang terlebih dahulu ekonomi konvensional ataupun ekonomi syariah, itu yang akan kita terlebih dahulu mengutarakan dalam tanda kutip ini, memberikan istilah-istilah berbagai macam tentang ekonomi. Oke, menilik ataupun melihat sejarah ekonomi syariah itu sendiri tentu tidak lepas dari pada zaman Rasulullah SAW. Bahwasanya ketika zaman Rasul itu pun perekonomian sudah ada terlebih dahulu. Entah itu seperti contohnya Rasul pun berdagang. Nah, itu dalam arti dalam sejarah sudah bisa dibuktikan atau bisa dijadikan sebuah landasan bahwasanya ekonomi itu sudah ada sejak zaman Rasul. Walaupun teori-teori ekonomi itu belum terlalu banyak diutarakan. Akan tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu dulu mana ekonomi konvensional ataupun ekonomi syariah. Sedangkan kalau diruntut secara sejarah, secara tahun pun ekonomi syariah juga lebih dulu juga ada. Nah, kejadian ini dimulai ataupun perekonomian di masa Rasul itu dimulai ketika Rasul hijrah ke Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah pun Rasul mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Quba. Pendirian masjid itu tidak serta-merta diperuntukkan hanya untuk beribadah saja, tapi kan di sini juga bisa dipakai untuk tempat sentral kegiatan. Dalam artian kegiatan apapun sebanyak-banyaknya, tidak hanya kegiatan beribadah, tidak hanya seperti itu. Di masjid pun ada yang namanya kegiatan pengumpulan zakat, pengumpulan sedekah, ataupun pengumpulan pada zaman itu pengumpulan harta rampasan perang. Nah, maka ketika beliau masuk ke dalam berhijrah ke Madinah, Rasul pun membentuk sebuah lembaga. Yang pertama tadi ketika Rasul berhijrah membentuk masjid yang dinamakan Masjid Quba, kemudian Rasul pun membentuk sebuah lembaga yang dinamakan lembaga persaudaraan antara kaum muhajirin sama kaum ansor itu sendiri. Nah, kemudian apa saja bentuk perekonomian yang di zaman Rasul? Yang pertama yaitu pendirian Baitul Mal. Pendirian Baitul Mal itu dibentuk oleh Rasul pada zaman itu, dikhususkan sebagai, kalau di zaman sekarang seperti bank sentral. Bank sentral itu seperti kalau di Indonesia, Bank Indonesia yang tugas utamanya yaitu mengakomodir tentang keuangan. Bagaimana rupiah itu berputar. Nah, pada zaman Rasul mendirikan Baitul Mal, yang perputaran Baitul Mal itu selain daripada zakat sama sedekah ada rampasan perang. Rampasan perang ketika ada lebih setelah dibagikan kepada prajurit, sahabat dan sebagainya, masuk ke dalam Baitul Mal yang notabene nanti dikhususkan untuk perputaran perekonomian.
Nah, ini salah satu dasar ataupun sejarah yang pertama, sejarah istilahnya yang menginspirasi bahwasanya oh ya, Baitul Mal itu saja ataupun rumah harta itu saja pun bisa dikaitkan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Kemudian yang kedua, selain Rasul membentuk Baitul Mal, Rasul pun membentuk wilayatul hizbah. Ini sejarah kedua di dalam perekonomian ekonomi syariah bahwasanya Rasul membentuk yang namanya wilayatul hizbah. Wilayatul hizbah itu seperti apa? Kalau di bahasa Indonesia kan itu lembaga pengawas. Wilayatul hizbah kalau dibahas diartikan, didefinisikan itu bisa menjadi lembaga pengawas. Konsepnya itu lembaga pengawas yang mengawasi tindakan segala jenis tindakan, seperti tindakan apa yang ada di pasar, kemudian apa yang ada di negara atau kota tersebut. Wilayah dinamakan wilayatul hizbah. Wilayatul hizbah itu hampir mirip kalau di Indonesia sama dengan lembaga pengawas KPK itu korupsi, ataupun lembaga pengawas seperti konsumen, perlindungan konsumen itu juga hampir mirip dengan wilayatul hizbah. Kemudian konsep yang ketiga yang didirikan oleh Rasul untuk memperbaiki perekonomian yaitu pembangunan etika bisnis. Pembangunan etika bisnis yaitu salah satunya yaitu penghapusan riba. Karena kita tahu di dalam syariat atau Islam riba itu dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, pembangunan etika bisnis yang kedua yaitu keadilan. Keadilan dalam artian mengawasi pasar yang ada di kota-kota setempat supaya seperti harganya itu tidak terlalu tinggi. Itu dinamakan konsep keadilannya. Kemudian yang ketiga monopoli, yaitu suatu penguasaan atau pengawasan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan penguasa penawaran dalam artian supaya tidak terjadinya monopoli. Makanya etika bisnis yang ditanamkan oleh Rasul itu tidak melarang yang namanya monopoli. Dalam monopoli itu hampir mirip dengan penimbunan, dalam artian menimbun suatu barang supaya barang itu terjadi harga tinggi di suatu saat. Seperti yang kita alami pada tahun-tahun kemarin kan, seperti penimbunan minyak goreng atau kenaikan harga. Misal ketika pandemi masker harganya naik ya, karena pada saat itu banyak orang yang membutuhkan, kemudian ada yang ditimbun supaya harganya semakin naik tinggi. Itu dinamakan juga monopoli. Jadi pada zaman Rasul itu pembangunan etika bisnisnya salah satunya melarang adanya perbuatan monopoli itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembangunan etika bisnis, yaitu senantiasa berpegang kepada sifat-sifat yang terpuji. Sifat terpuji itu seperti yang dicontohkan Rasul ketika berdagang, dalam artian amanah, kemudian menyampaikan barangnya seperti ini. Oh, ini barangnya bagusnya terletak di mana A, B, C. Tuh. Kemudian yang ketiga, oh ini barangnya buruk, terletak di mana kejelekannya A, B, dan C. Ini diterangkan oleh Rasulullah. Ini salah satu pembangunan bentuk daripada istilahnya itu pondasi awal ataupun pilar di mana ekonomi syariah itu sudah mulai ada di zaman Rasul. Kemudian apakah tokoh-tokoh di dalam ekonomi syariah itu sudah ada sejak zaman dahulu atau baru ketika zaman Yunani baru muncul tokoh Islamnya? Dalam artian pada zaman dahulu tokoh Islam sudah mulai ada. Salah satu tokoh yang paling populer yaitu Abu Yusuf. Nah, ini pun Abu Yusuf itu mengkritisi, dalam artian memiliki pemikiran bahwasanya itu ekonomi itu berdiri sendiri atau otonomi daerah itu sudah ada. Otonomi daerah itu pemikiran Abu Yusuf juga sudah menerapkan bahwasanya pemerintah itu tidak berhak untuk mengintervensi suatu keadaan ekonomi. Itu pemikiran
sekali pemikiran-pemikiran yang diambil dari pemikiran Abu Yusuf ini. Kemudian salah satunya yaitu konsep pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun berpengaruh di dalam teori permintaan sama teori penawaran. Kalau di ekonomi konvensional ada teori permintaan sama penawarannya Adam Smith. Kalau di ekonomi syariah ada teori pemikirannya Ibnu Taimiyah yang mengenai tentang permintaan sama penawaran itu sendiri. Berikut adalah cuplikan penelitian saya selama 2 semester ini. Yang pertama yaitu penelitian mengenai konsepsi strategis pengembangan wakaf produktif melalui investasi berbasis syariah. Penelitian ini saya terbitkan di Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Surabaya, dengan terakreditasi Sinta 4.